Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin amma ba'du. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara TV One yang mudah-mudahan dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap manusia pasti menginginkan yang namanya disayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak akan bisa hidup di alam dunia tanpa kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan diberikan kepada seluruh manusia. Ada syarat-syarat untuk mendapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada syarat-syarat dalam Al-Quran untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Baqarah ayat 218, Allah berfirman, yang pertama, syarat yang pertama, innalladzina amanu. Orang kalau ingin mendapatkan kasih sayang dari Allah, mempunyai gelar rahmat dari Allah, mendapatkan kasih sayang dari Allah, yang pertama dalam hatinya harus ada iman. Iman ini nikmat terbesar. Sayyidina Ali karramallahu wajah mengatakan nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah kepada manusia, nikmat iman Islam. Nikmat ketika kita berada dalam genggaman Allah melalui lisan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi iman ini nikmat yang paling besar. Namun kadang pikiran manusia zaman sekarang sudah berbeda. Parameter hidup nikmat itu bukan mempunyai iman yang kuat, berkhusyuk dalam ibadah, dalam taqarrub kepada Allah, tetapi ukuran zaman sekarang siapa yang paling banyak harta, siapa yang paling hebat, siapa yang paling berpengaruh, itu dikatakan nikmat. Padahal apa gunanya harta yang banyak? Apa gunanya kesehatan yang kuat? Apa gunanya pengaruh yang hebat kalau seandainya di diri kita tidak ada iman? Kita hidup karena iman, kita berjuang karena iman, dan kita ingin kembali kepada Allah dengan iman. Karena iman itu adalah pondasi. Tidak akan ada amal soleh tanpa iman. Di dalam ayat-ayat Al-Quran, amanu wa amilus solihah selalu beriringan. Manusia tidak akan bisa melakukan amal soleh kalau dalam hatinya tidak ada iman. Lantas timbul pertanyaan, apa yang disebut dengan iman? Iman adalah sidqul qalbi wa iqrarul bil lisan wa a'malu bil arkan. Iman itu adanya di mana? Di hati. Hati ini membenarkan bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hati. Sesudah hati kita membenarkan, baru diucapkan dengan lisan. Mengucapkan dua kalimat syahadat. Sesudah lisan mengucapkan wa a'malul bil arkan, dibuktikan, diwujudkan orang yang beriman kepada Allah dengan perbuatan amaliyah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bicara masalah iman, ulama mengatakan iman itu terbagi tiga.
Yang pertama, kategori iman itu ada yang namanya la tajidu wa la tankusu. Imannya siapa? Imannya tidak akan bertambah, tidak akan berkurang. Imannya golongan malaikat. Malaikat diciptakan oleh Allah dari nur, dari cahaya. Tidak diberikan nafsu, hanya langsung akal oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau datang perintah Allah, sujud, sujud selamanya. Datang perintah Allah, ruku, ruku selamanya. Datang perintah Allah, zikir, zikir selamanya. Tidak bertambah, tidak berkurang. Itu imannya malaikat. Dua, kategori iman itu ada yang namanya iman tajidu walatan kusu. Imannya siapa? Tajidu walatan kusu itu artinya bertambah, tidak pernah berkurang. Imannya siapa? Para nabi. Makanya kalau dalam hal amaliyah ibadah, kita harus melihat siapa yang lebih taat. Kalau urusan dunia, kita harus melihat masih banyak di antara kita yang kekurangan. Kita lihat imannya para nabi setiap hari diusahakan selalu bertambah dan bertambah. Selalu tambah dekat dengan Allah, selalu lebih nyaman dengan cara ritual ibadah kepada Allah. Imannya para nabi latan kusu dan tidak akan pernah berkurang. Yang ketiga, kategori iman itu adalah tajidu watan kusu. Kadang-kadang bertambah, kadang-kadang naik. Ini iman kita. Makanya kalau diibaratkan iman ini, ibaratkan HP. Yang miris saat ini kondisinya, kita sebagai umat Islam lebih memikirkan HP lowbat daripada iman yang lowbat. Padahal kalau HP lowbat paling kita ganti HP, tidak ada masalah. Yang bahaya, yang celaka, manakala apa? Iman kita yang lowbat tidak dicas, maaf, mati kita dalam keadaan tidak membawa iman, dikatakan su'ul khotimah, na'udzubillahi min dzalik. Makanya cas iman ini biar tetap baterainya bagus, biar tetap imannya kuat. Dengan apa ngecas keimanan? Ulama mengatakan cas keimanan yang pertama, cas keimanan dengan zikrullah, perbanyak zikir kepada Allah. Baginda Nabi mengatakan, jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharuilah imanmu dengan mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa yang kita lihat, apa yang kita temui, lihat siapa yang membuat, siapa menjadi asbabnya. Zikir, 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 la ilaha illallah. Yang kedua, cas keimanan kita, kata ulama mengatakan kalau kita ingin ngecas keimanan kita, biqiraatil Quran, sering-sering membaca Al-Quran. Masya Allah, zaman sekarang begitu banyak kita melihat. Kadang tiap masjid Quran itu banyak, tapi kadang-kadang suka miris, segelnya belum dibuka. Padahal ini Quran Allah turunkan hudal lil muttaqin, menjadi pedoman, menjadi petunjuk. Bahkan baginda Nabi mengatakan umatku tidak akan tersesat selama umatku berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sering-seringlah kita membaca Al-Quran. Satu huruf ketika kita membaca Al-Quran, maka dikatakan, kata baginda Nabi, satu huruf dibalas 10 kebaikan. Apalagi satu ayat, apalagi satu juz, apalagi kita 2 juz tiap hari. Namun Masya Allah, kalau sekarang kita nggak pinter-pinter mengatur waktu, terlalu banyak, kadang-kadang kita kalah dengan pekerjaan rumah tangga. Quran terabaikan. Makanya nggak salah kalau sekarang banyak umat Islam muslim tapi tidak mukmin. Kenapa? Karena itu imannya sudah lemah, jarang sekali membaca Al-Quran. Yo, kita hidupkan Quran.
Makanya saya pernah mendengar ada gerakan dari pemerintah, ada bahasanya GM3, Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji. Bagus itu. Kalau seandainya imannya terpelihara, kekuatan imannya bagus, insya Allah kehidupan, nilai keimanan dalam berbangsa, bernegara, bergaul, insya Allah selalu dalam ibadah, konteksnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yang buat ngecas keimanan itu, kata ulama, dengan apa? Dengan kita sering hadir ke majelis ilmu. Karena jangan salah, iman itu bagaikan tanaman. Tanaman kalau dari tiap hari kita nggak pelihara, kita nggak sirami, kita nggak pupuk, tidak akan berbuah. Apalagi kita nggak menganggap tanaman yang kita jaga. Pasti tanaman itu mulai tanahnya kering. Pasti tanaman itu mulai layu. Bahkan tanaman itu bisa mati. Begitupun iman dalam diri kita. Kalau tidak disirami dengan santapan rohani, dengan pengajian, dengan ilmu, maaf, iman kita akan lemah. Begitu banyak sekarang di akhir zaman rela menjual keimanan karena fakir. Rela menjual keimanan karena kelaparan. Hadis baginda Nabi mengatakan, kada fakrun fi akhir zaman li annahu sababul kufri. Akan datang akhir zaman banyak orang yang murtad, yang kufur li annahu sababul kufri. Karena apa? Menjadi sabab kekufuran karena lemahnya iman, bahkan rela karena kelaparan menjual imannya. Kalau kita lihat satu kisah yang begitu terkenal, semua orang Islam pasti tahu. Budak hamba sahaya yang senantiasa menjadi muadzin baginda Nabi, Bilal bin Rabah. Bagaimana kisah Bilal bin Rabah, sungguh terenyuh hati ini. Mempertahankan keimanan sebelum dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ketahuan sama yang punyanya saat itu Umayyah. Umayyah tahu yang namanya Bilal bin Rabah sudah masuk Islam, sudah mengikuti ajaran baginda Nabi, sudah beriman kepada Allah. Teriknya matahari yang begitu panas, panasnya padang pasir Mekah tidak lebih panas daripada negeri kita ini. Diteriknya, diikat tangannya, dibawa ke tengah lapang, disimpan di atas batu sambil teriknya matahari dilempari sama batu. Itu panas di Arab itu, kalau panas itu telur kita taruh bisa matang. Kata Umayyah, Bilal, apakah engkau mau pindah lagi ke agama nenek moyang? Apa mau lanjutin ikuti ajaran Nabi Muhammad? Apa imanmu mau dilepas? Masya Allah, kata Bilal, ahad. Ahad. Nyawa sudah jadi taruhan. Ajal sudah dekat. Masih kokoh mempertahankan keimanan. Kita diuji dengan kemiskinan, kita kadang-kadang diuji dengan musibah, kita diuji dengan penyakit, kadang-kadang iman kita bisa goncang. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Makanya jadikanlah iman ini tujuan hidup. Pepatah mengatakan, dengan ilmu hidup akan mudah, dengan iman hidup akan terarah, dengan seni hidup akan indah, dengan cinta hidup akan bergairah. Iman di dalam diri kita jaga. Lantas kalau begitu kita harus tahu dong cirinya orang yang beriman. Ciri orang beriman digambarkan bagaikan binatang yang namanya lebah. Ada 4 karakter sifat di lebah melihat orang yang beriman. 1, lebah tidak pernah singgah, dan ketika singgah di tangkai tidak membuat tangkai patah. Orang yang beriman ketika berada di tengah-tengah masyarakat, mau ini masyarakatnya sukunya apa, warna kulitnya apa, mau beda agama, orang yang beriman tidak akan menjadi pemecah belah, tidak menjadi beang kerok,
tidak menjadi provokator. Mau bertetangga dengan siapa? Orang yang beriman mampu bertetangga. Ini Masya Allah, kadang-kadang kan kita melihat kadang-kadang dengan cara bergaul masyarakat, kalau kita nggak punya iman, kita nggak bisa nyatu. Apalagi kita bertetangga dengan beda agama. Padahal orang yang beriman, orang yang pasti akan menjaga tetangganya. Mau dia Islam, mau dia non-Muslim, pasti dijaga sama orang beriman. Apalagi ada hadis baginda Nabi, man adza dhimmi faqad adani. Barang siapa yang menyakiti non-Muslim, dhimmi, yang ada di tempat kita tetapi tidak memerangi kita, faqad adani, kata Nabi, maka sama aja menyakitiku. Ini karakter orang yang beriman ketika berada di tengah-tengah lingkungan masyarakat, menjadi pemersatu, menjadi penyejuk, membawa kenabaian, bertambah kekuatan. Emang seharusnya orang beriman seperti itu. Yang kedua, ciri orang yang beriman yang ada hikmahnya di hewan lebah. Lebah pasti ketika memilih makanan, lebah menghisap saripati bunga. Artinya orang yang beriman dalam hal makan, makanan yang masuk ke perut, orang yang beriman pasti ada parameternya, tidak sembarangan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ketika kalian memakan makanan rezeki dari Allah, ada parameter. Yang pertama harus halal, yang kedua harus thayyib. Halal tidak thayyib, salah. Thayyib tidak halal, salah. Artinya orang beriman tidak mungkin menjadi seorang koruptor. Orang beriman tidak mungkin menjadi seorang penipu. Orang beriman tidak mungkin menjadi seorang pencuri. Kalau dalam hatinya imannya kuat, apa yang mereka makan dijaga. Ada filter tersendiri. Apa itu filternya? Itu harus halal, thayyib. Itu ciri daripada orang yang beriman yang kedua. Yang ketiga, orang yang beriman bagaikan lebah makan saripati bunga dan mengeluarkan obat. Apa itu obat? Madu. Orang yang beriman tidak akan keluar dalam mulutnya kata-kata yang menyakitkan. Tidak akan dalam mulutnya keluar bahasa yang menyakiti tetangga. Orang yang beriman pasti keluar dalam mulutnya selalu menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengaku orang beriman, hidup di tengah-tengah masyarakat. Yuk gunakan lisan kita. Ingat, selamatnya manusia, salamatul insan wa bihifdil lisan. Selamat manusia bisa menjaga lidah. Ketika Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi melihat di dalam lubang yang kecil keluar sapi yang begitu besar. Maka Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, Jibril, itu ilapat apa? Dari lubang yang kecil keluar sapi yang besar. Maka kata malaikat Jibril, Muhammad, itu umatmu di akhir zaman yang suka ngomong sembarangan, yang suka mengeluarkan ngomong seenaknya. Sehingga kalau omongan sudah keluar tidak bisa ditarik lagi. Makanya hati-hati dalam menjaga lidah. Orang beriman daripada banyak ngomong, daripada banyak bercakap-cakap tidak penting, lebih baik banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, ciri daripada orang yang beriman, hikmah yang diambil daripada lebah. Yang keempat, lebah tidak pernah cari masalah. Datang masalah, tak pernah lari. Itu orang beriman. Tetapi kalau ada yang cari masalah ke lebah, gak lihat musuhnya mau besar, mau banyak, mau kuat, sampai lubang semut dia kejar. Orang beriman seperti itu. Ketika tidak ada masalah, tidak pernah mencari masalah.
Datang masalah, baru orang beriman ambil sikap. Itu pun atas dasar apa? Menjaga harga diri. Kalaupun kita melawan mati, maka jatuhnya syahidan, matinya dalam keadaan syahid. Tapi pelajaran yang keempat yang kita lihat adalah sistem berjamaahnya, sistem persatuannya. Kalau kita mengaku sebagai orang yang beriman, maaf, kita itu nggak bisa hidup sendiri. Biasakan hidup bermasyarakat. Orang yang habbi minallahnya bagus, berefek akan sikap habbi minannasnya. Karena kita tidak bisa hidup sendiri. Yang namanya persatuan harus dijaga. Ketika persatuan ukhuwah Islamiyah dijaga, Islam akan kuat. Satu negara ukhuwah watoniyahnya dijaga, negara itu akan kuat. Makanya pepatah mengatakan, kalau timbul persatuan pasti timbul yang namanya kekompakan. Ketika timbul kekompakan pasti timbul yang namanya kekuatan. Ketika timbul kekuatan, maka akan timbul yang namanya kemenangan. Pingin menang, ya bersatu. Momentum saat ini, kita saat ini. Jangan melihat warna kulit, jangan melihat ras. Siapapun yang dalam masih akidahnya sama, negaranya sama, itulah saudara kita. Yuk kita jaga kesatuan Republik Indonesia ini. Mudah-mudahan Indonesia bertambah damai. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang kedua, orang ingin mendapat rahmat dari Allah, wahajaru, yaitu hendaklah berhijrah. Kita apa yang disebut dengan hijrah? Ulama mengatakan al-irtiqam min daril kufri ila darul iman. Hijrah itu berpindah tempat dari tempat yang kufur ke tempat yang iman. Kalau kita hijrah, jangan pindah tempat, jangan pindah tempat, tetapi pindah sifat dari yang buruk menuju yang baik. Kalau tahun ini kita banyak dosa, ganti tahun depan kita menjadi ahli khair, proper kebaikan. Yang ketiga, orang yang akan mendapat rahmat dari Allah, yaitu orang yang mau jihad fi sabilillah. Maka kalau yang ketiga itu ada, pangkatnya ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Mudah-mudahan di kesempatan kali ini kita semua, pemirsa semuanya, mudah-mudahan mendapat ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasanya, Al-Fakir sebelum menutup ceramah ini, mari kita sama-sama bermunajat kepada Allah. Angkatkan kedua tangan kita, hadirkan hati kita tawajuh kepada Allah. Mudah-mudahan di pagi ini hujan ampunan dan rahmat bagi kita semua. Ya Allah, ya Ghafar, di pagi ini kami memohon ampunilah dosa-dosa kami ya Rabb. Ampunilah segala kebusukan kami ya Rabb. Ampunilah aib-aib yang mati-matian kami sembunyikan di depan manusia ya Rabb. Jangan biarkan kami mati dalam keadaan sebusuk ini. Jangan biarkan kami mati dalam keadaan sekotor ini. Matikanlah kami dalam keadaan suci ya Rabb. Ya Rabbana, di pagi ini yang cerah ini kami memohon ya Rabbana, maafkanlah jikalau kami jarang tersenyum kepada ibu bapak kami ya Rabb. Maafkanlah jikalau kami pernah tak sengaja menyakiti hatinya ya Rabb. Maafkanlah jikalau kami pernah membentak sehingga air mata ibu kami mengalir ya Rabb. Sungguh hina dina hidup mati kami tanpa ridho kedua orang tua kami ya Rabb. Ya Rabbana, berikanlah kami kesempatan untuk membahagiakannya. Jangan ambil mereka sebelum kami bisa membahagiakannya. Ya Rabbana, jangan biarkan di masa tua kedua orang tua kami mengalami sakit yang begitu parah. Setelah payahnya mengurus kami ya Rabb, panjangkanlah umur kedua orang tua kami, berkahkanlah rezekinya, cukupkanlah bekal ibadahnya. Kalaupun kami berpisah dengan kedua orang tua kami, matikanlah, wafatkanlah ibu kami dalam keadaan husnul khatimah. Terangilah kuburnya ya Rabb, jaga mereka seperti mereka menjaga kami di waktu kecil. Jangan biarkan siksa kubur menerpanya, jangan biarkan setetes api neraka menerpanya. Ya Rabbana, Kau siapkan surga bagi orang yang bertakwa. Demi Allah kami bersumpah, surga tidak akan terasa indah dan nikmat tanpa kehadiran kedua orang tua kami. Kumpulkanlah kami beserta kedua orang tua kami di surga-Mu ya Rabb. Ya Rabbana, di pagi yang cerah ini kami memohon, jadikanlah keturunan kami keturunan yang soleh dan soleha. Jadikanlah anak-anak kami yang kecil dewasa menjadi anak seperti anak Nabi Ibrahim. Jangan biarkan satupun anak kami menjadi anak Nabi Nuh
Hanan ya Rabb. Ya Rabbana, kami memohon di pagi yang cerah ini, berkahkanlah usaha kami, mudahkanlah urusan kami. Jangan biarkan kami di sini tertanggung sama hutang piutang ya Rabb. Kami takut kalau seandainya kami mati membawa utang ya Rabb. Berikanlah kami jalan keluar setiap kesulitan ini ya Rabb. Ya Rabbana, di pagi yang cerah ini kami memohon angkat semua penyakit zahir dan batin yang ada di tubuh kami ya Rabb. Dokter hanya ikhtiar kami, obat hanya ikhtiar kami. Sesungguhnya Kaulah Dat yang Maha Penyembuh. Terutama angkat wabah yang mematikan di negeri kami tercinta ini ya Rabb. Ya Rabbana, di akhir munajat kami memohon, kami yang hina, kami yang kotor, matikanlah kami dalam keadaan husnul khotimah. Mudahkanlah lisan ini mengucapkan kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan doa kita dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada baiknya, itu inayah dari Allah. Kalaupun ada salahnya, semata-mata kebodohan daripada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.